Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Yuryanto, MA/MSc, selaku dosen bisnis dan perekonomian Indonesia. Dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Redi Ardiansah, Herlina, yaitu saya sendiri, Herma Rosmalia, Vira Milita, dan Karina Nurrahmayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan berbagi ilmu tentang sistem perekonomian di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Redi. Next, sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber dana yang dimiliki agar tercapai bentuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Di Indonesia tersendiri, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Landasan ideal dari sistem ekonomi Pancasila tentu saja adalah Pancasila. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila, terdapat catatan sejarah yang perlu kita ketahui. Next. Nah, ini adalah sejarah sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi di Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 saat itu. Perubahan kabinet yang sering kali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkan kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu 2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian yang lainnya digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syarifudin Prawijnegara. Yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Sistem ekonomi ini pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentukkan Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Pada kala itu terjadi penurunan nilai uang seperti uang kertas yang nilainya 500 menjadi Rp50 dan uang kertas yang 1.000 menjadi Rp100. Namun usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial pada saat itu. Yang ketiga adalah masa demokrasi ekonomi pada tahun 1967 sampai 1998. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat, berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern, seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi yang pertama adalah bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang. Yang terakhir adalah masa demokrasi Pancasila di tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Next.
Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Seperti yang diketahui, setiap sistem ekonomi mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lainnya. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh Indonesia mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 yang berbunyi, yang pertama itu disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Yang kedua, cabang produksi yang memiliki kepentingan bagi negara dan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyat. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta kemakmuran rakyat. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum dikuasai oleh negara. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dilakukan secara kontinu dan ramah lingkungan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengendalikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Nah, ketentuan lebih lanjutnya dapat dilihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Next. Selain dari pasal Undang-Undang pasal 33 tadi, ada juga ciri-ciri penting lainnya, yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Lalu selanjutnya, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat dan kemakmuran rakyat. Next. Ya, selanjutnya adalah peran Pancasila dalam sistem perekonomian di Indonesia. Nah, karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila dari Pancasila tersebut punya peran besar dalam sistem ekonomi ini. Ya, yang pertama, sila pertama adalah nilai ketuhanan. Nah, dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting dan harus dijunjung tinggi. Seperti halnya, nilai ini mampu membenteng perilaku seseorang dalam melakukan penyalahgunaan keuangan di perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama, sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kerugian. Nah, oleh karenanya, melalui sila ini, kita diingatkan untuk menjalankan usaha tanpa melupakan nilai agama serta etika. Yang kedua, di sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian di Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Seperti halnya sebagai pelaku usaha, kita tidak boleh hanya fokus untuk meraih profit sebesar-besarnya saja, nah melainkan kita juga harus mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kepada para pekerja yang berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang telah diberikan. Selanjutnya sila ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, dalam hal ini, seluruh kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi keberagaman dan kekeluargaan, yang mana tentunya juga harus diterapkan baik kepada mitra bisnis, pelanggan, maupun para pekerja. Sehingga produk atau jasa yang kita tawarkan nantinya dapat bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai atau moral dari perbedaan yang beraneka ragam. Kemudian sila keempat yaitu nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia menjunjung tinggi dan dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga setiap pihak dapat memiliki kebebasan berpendapat. Nah, oleh karenanya, segala masalah yang kedepannya dapat timbul bisa diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yaitu nilai keadilan. Dalam hal ini, semua sumber daya ekonomi yang ada harus dikelola dan digunakan secara tepat demi kesejahteraan seluruh warga negara. Para pelaku ekonomi pun perlu memastikan adanya proses distribusi yang baik serta merata, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, next.
Tujuan sistem perekonomian. Tujuan sistem ekonomi suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok, yaitu menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, penggantian stok modal, dan investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Yang keempat, yaitu memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Next. Nah, tujuan sistem ekonomi Indonesia sendiri yaitu sistem ekonomi Pancasila, dan pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal inilah yang mendasari tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia, sehingga secara umum ide-ide tersebut melahirkan tujuan dengan garis besar. Next. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan per kapita negara. Yang kedua, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. Yang keempat, yaitu memperluas lapangan dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang keenam, menciptakan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan simpan pinjam yang membantu anggotanya untuk mendapatkan sejumlah uang maupun pinjaman modal. Wujud dari penerapan ekonomi Pancasila itu bisa dilihat dari institusinya yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Dan selanjutnya yaitu BUMN. BUMN merupakan adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Apabila BUMN mengalami privatisasi, maka berkurang peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Dan yang ketiga yaitu serikat buruh. Serikat buruh ini merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Serikat buruh ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya pengeksploitasian sumber daya manusia. Maka dengan adanya sistem ekonomi Pancasila ini menjadi fondasi yang kuat bagi para pebisnis milenial di Indonesia. Next. Dan selanjutnya yaitu kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang ketiga, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama itu proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu ada perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Dan yang terakhir yaitu adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.